Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Abdul Razak, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Pada pelaksanaan program lapangan persekolahan atau PLP, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berproses di SMK Muhammadiyah 3 Wates. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kultur sekolah, karakter siswa, dan proses pembelajaran berlangsung di sekolah tersebut. Selama observasi, saya melihat bahwa kultur sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Wates sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memang sesuai dengan identitas sekolah Muhammadiyah yang menjadikan nilai keislaman sebagai dasar dalam setiap aktivitasnya. Misalnya, setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai, para siswa dibiasakan untuk tadarus Al-Quran bersama. Menurut saya, kegiatan ini bukan hanya rutinitas tetapi juga sarana pembinaan spiritual sekaligus cara membangun suasana belajar yang penuh keberkahan. Dari tadarus ini, siswa juga dilatih untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Selain itu, ada juga pembiasaan seperti sholat berjamaah yang dilakukan secara rutin. Hal ini membuat saya merasa bahwa sekolah bukan hanya sekedar tempat menuntut ilmu umum, tetapi juga tempat pembinaan karakter religius. Walaupun dalam praktiknya belum semua siswa mampu menjalankan dengan optimal, tetapi usaha sekolah untuk menanamkan budaya religius ini sangat patut untuk diapresiasi. Tradisi lain yang menurut saya menarik adalah kebiasaan siswa untuk bersalaman dengan guru di depan gerbang sekolah. Kebiasaan sederhana ini ternyata punya makna yang sangat dalam. Saya melihat bagaimana siswa-siswa menyapa guru dengan senyum, salam, dan jabat tangan. Hal ini bukan hanya bentuk sopan santun, tetapi juga simbol penghormatan kepada guru sekaligus membangun kedekatan emosional antara pendidik dan peserta didik. Saya pribadi merasa bahwa suasana kekeluargaan di sekolah ini sangat kental, sehingga tercipta lingkungan yang hangat dan penuh dengan nilai kebersamaan. Selain kultur religius dan kekeluargaan, sekolah ini juga membangun kultur peduli lingkungan. Para siswa diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan terbiasa hidup sehat. Hal ini sangat sesuai dengan visi sekolah yang berwawasan ekologis. Menurut saya, pendidikan seperti ini penting karena membentuk lulusan yang tidak hanya berilmu dan berkarakter Islami, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, dalam observasi saya juga menemukan realita bahwa belum semua siswa mampu menerapkan kultur ini dengan optimal. Masih ada yang kurang disiplin, kurang peduli, atau bahkan belum terbiasa menjaga fokus dalam kegiatan pembelajaran. Berbicara tentang karakteristik peserta didik, saya menemukan bahwa ada sebagian siswa yang sulit untuk diatur dan kurang fokus dalam pembelajaran. Dari informasi yang saya peroleh melalui wawancara dengan guru, hal ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Ada siswa yang mendapat perhatian penuh dari orang tuanya, namun ada juga yang kurang diperhatikan, sehingga mereka cenderung bebas dalam berperilaku. Lingkungan pergaulan di sekitar tempat tinggal juga sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan dan sikap siswa di sekolah. Dari sisi kemampuan akademik, siswa yang sulit diatur ini umumnya memiliki prestasi akademik yang rendah. Mereka kurang memperhatikan penjelasan guru sehingga materi sering tidak dipahami dengan baik. Padahal sebenarnya menurut guru, beberapa di antara mereka memiliki potensi akademik yang cukup baik. Sayangnya, karena kurang fokus, potensi tersebut tidak berkembang secara optimal. Akibatnya, tugas sering dikerjakan asal-asalan dan hasil ulangan pun belum memuaskan. Dari segi perilaku di kelas, saya melihat ada siswa yang suka berbicara sendiri ketika guru menjelaskan,
bercanda dengan teman sebangku atau bahkan berpindah tempat duduk tanpa izin. Beberapa siswa juga terlihat mudah teralihkan perhatiannya, misalnya bermain handphone atau melamun. Kondisi ini tidak hanya membuat mereka kurang fokus, tetapi juga bisa mengganggu konsentrasi teman yang lain. Kemudian dari sisi pembelajaran di kelas, saya melihat guru masih banyak menggunakan metode ceramah sebagai metode utama dalam menyampaikan materi. Hal ini wajar karena belum semua kelas dilengkapi oleh fasilitas seperti LCD proyektor atau fasilitas multimedia lainnya. Guru lebih banyak menjelaskan secara lisan dan menuliskan poin-poin penting di papan tulis. Metode ini memang efektif untuk menyampaikan informasi, tetapi tidak selalu mampu menarik perhatian semua siswa, khususnya bagi mereka yang sulit untuk diatur. Saya juga melihat bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran cukup beragam. Ada yang aktif untuk mendengarkan, mencatat, bahkan bertanya, tetapi juga ada yang pasif, mengabaikan instruksi guru atau tampak tidak tertarik dengan materi. Media pembelajaran yang digunakan umumnya adalah papan tulis dan buku paket. Sesekali guru menggunakan lembar kerja atau gambar pendukung, tetapi pemanfaatan teknologi masih terbatas. Keterbatasan fasilitas membuat variasi pembelajaran kurang maksimal, sehingga beberapa siswa mudah merasa bosan. Meski begitu, saya melihat guru tetap berusaha mengaktifkan siswa melalui tanya jawab. Hanya saja tidak semua siswa terlibat, terutama mereka yang memiliki karakter untuk sulit diatur. Dari sini saya menyimpulkan bahwa tantangan seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana menciptakan suasana belajar yang menarik dan kondusif, meskipun dengan sarana yang terbatas. Menurut saya diperlukan inovasi pembelajaran sederhana, misalnya dengan permainan edukatif, kerja kelompok, atau peraga seadanya, agar siswa lebih aktif dan tidak kehilangan fokus. Secara keseluruhan, PLP 1 di SMK Muhammadiyah 3 Wates memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya belajar bahwa kultur sekolah, karakteristik siswa, dan metode pembelajaran saling berkaitan dalam menciptakan proses belajar yang efektif. Saya juga menyadari bahwa menjadi seorang guru bukan hanya soal mengajar di kelas, tetapi juga membimbing, memberikan teladan, dan membangun kedekatan dengan siswa. Itu kesan dan pengalaman yang saya dapatkan selama melaksanakan PLP 1 ini. Semoga pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga saya di masa depan ketika di PLP 2 saat praktek untuk mengajar di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.